Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, pada hari ini Selasa 15 April 2025. Oh ya, ini mumpung masih momen bulan Syawal, Tresno Tani mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan mohon maaf juga Tresno Tani sudah lama tidak membuat konten. Ini jujur saja kita sudah mulai tanam di tanggal 10 April 2025. Jadi hari ini 5 HST ya. Dimana 5 HST kondisi tanamannya seperti ini. Ini bibit apitan, ada varietas Thailand dan juga bauji. Baujinya hanya sedikit saja 5 bak yang di sebelah selatan. Dan ada sisa 30 kilo dibawa oleh teman petani dari Desa Babatan. Untuk lahannya di Guyangan, selatannya rel kereta api. Nanti bisa silaturahmi ke sana insya Allah kalau ada waktu longgar. Karena Tresno Tani ijen tatak Mas Bos istilahnya. Menggarap ini 200 row ini sendirian. Semoga nanti kuat mental, kuat finansial, kuat tenaga, kuat fisik, kuat kesehatannya, kuat doanya, dan kuat semuanya, dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka, bencana, dan juga balak. Oke, untuk kondisi tanamannya seperti ini. Seperti biasa untuk penerapan Tresno Tani ya, pupuk dasarnya menggunakan fosfat tunggal. Kita memakai merek dagang Vertipos. Untuk herbisida pratumbuh kita memakai Gold tetap. Untuk herbisida kontak pas pembebasan lahan kita menggunakan bukan kontak ya, kita menggunakan sistemik, menggunakan Roundup waktu itu 10 hari sebelum tanam. Jadi ini tanamannya ini ya, lahannya ini sudah menganggur lama ya. Di hari habis labuan 1, panenan labuan 1, kita hanya nanam labuan 2 yang sedikit. Di video nanti ada hasil dari tanaman labuan 2 yang kita skip untuk kepentingan nanti bibitan tanam di bulan 8, 9, 10. Nah, antara itu. Jadi usia bibitan 4-6 bulan idealnya seperti itu. Dan ini nanti semoga hujan Mas Bos ya. Hujan, nah nggak usah deras lah. Semoga hujan jadi nanti besok tidak siram. Kalau nanti nggak hujan ya besok siram. Bangkaiannya mesti diuji Mas Bos, ketahanan bangkaiannya. Nah, karena kita nyiram manual luas 200 row, 3000 meter persegi. Sendirian, ijen. Nah, jadi seperti itu. Dan mohon maaf apabila nanti di kemudian hari Tresno Tani jarang membuat konten karena ya seperti ini, kelimpungan, bukan kelimpungan yo, piye yo, bingung mengatur waktu dan tenaga Mas Bos ya, jadi mohon maaf ya. Oke, untuk tanaman sekitar Tresno Tani ini punyanya Pak Man. Ini ada di usia berapa ya? Ini iciran di bulan kemarin, bulan Maret, di tanggal 18, 19, 20. Jadi 18 itu yang tengah, yang ponakannya Pak Ji, yang tengah itu. Kemudian tanggal 19 Pak Ji yang sebelah utara sendiri. Terus tanggal 20-nya Pak Man. Untuk kondisi tanamannya ya seperti ini. Ini di tanggal 15 Syawal, 15 bulan Hijriah ya. Kalau bulan Hijriah itu kan perhitungan bulan. Di bulan purnama atau bulan yang sedang terang-terangnya itu pasti ada ngengat ya, karena ngengat atau kaper itu musim kawinnya di situ pas terang-terang sinar bulan. Apalagi kalau malamnya terangan itu pasti mereka berkembang biak dan kemungkinan meletakkan telurnya ke daun bawang merah, dan nanti juga kalau menetas bisa menjadi ulat. Nah, seperti itu, waspada untuk serangan ulat. Untuk obat ulat ada yang terbaru ini Moriok. Tresno Tani juga belum mencoba karena tanamannya juga baru segini. Oke. Tapi itu khusus untuk padi sama kayak Incipio atau Simodis waktu itu. Tapi banyak teman-teman yang menggunakan Moriok. Ya nanti coba ditanyakan ke teman-teman yang menggunakan apakah efektif atau tidak ya. Kita juga belum mencoba, jadi nggak berani spekulasi menjawab. Pokoknya yang belum pernah kita alami kita tidak pernah menjawab. Nah seperti itu. Jadi kembali ke tujuan awal Tresno Tani. Konten Tresno Tani ini hanya untuk berbagi saja, membagikan kisah
atau mendokumentasikan kisah kita sendiri untuk kepentingan kita sendiri dan mungkin juga untuk petani-petani lainnya yang menonton video ini. Jadi bukan menggurui, bukan teoritis, tetapi pure apa yang kita terapkan, apa yang kita lakukan, kita dokumentasikan. Jadi seperti itu ya Mas Bos ya. Jadi mohon maaf nanti apabila ada kekurangan atau ketidaksamaan dalam penerapan, karena kita kan petani terapan, istilahnya petani lapangan. Nah, jadi nggak melulu teori, tapi juga berpegang teguh pada teori. Nah, seperti itu. Karena apapun teori itu dibuat berdasarkan uji kelayakan, uji lapangan, riset dan sebagainya. Nggak mungkin teori dibuat itu ngawur. Jadi kita tetap berpegang teguh pada teori, tapi juga tidak pure sama seperti teori, tetap kita modifikasi sedikit-sedikit. Nah, jadi yang ini bauci, yang 5 bak itu Mas Bos, yang ini. Terus yang ini Thailand, ada sebagian yang bauci, karena Thailandnya kan sisa kan, masih sisa beberapa, sudah terlanjur akhirnya ya ditanam. Ya nggak apa-apa, baucinya masih sisa 30 kilo, bibit-bibitan kecil-kecil Mas Bos, itu babar loh. Kayaknya bisa jadi 7 bak ini, kalau 30 kilo itu bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bak. Dan ini terong kita. Nah, lu Mas kok berani nanam terong di sekitaran tanaman bawang merah? Ya kita nanti rutin memakai abamectin ya, untuk membuang kutu kebul dari area sini. Jadi nanti kita antisipasi biar tidak ada kutu kebul dan tidak menyeberang ke tanaman bawang merah kita. Jadi nanti ini rutin kita spray menggunakan insektisida hiber-hiberan, kutu-kutuan ya, memakai abamectin lah. Oke Mas Bos, kalau yang ini panenan Labuhan 2 kemarin. Ini kita panen di 21 Maret 2025. Hamin berapa lebaran lah, pokoknya sebelum lebaran. Kurang 10 hari kalau nggak salah. Ini bibitan yang 60 kilo kemarin. Jadinya ini sama masih dijemur sana. Ini nanti kita jemur 2-3 jam. Kemudian kita kasih obat, itu obatnya kalsium sama insektisida. Terus nanti kita simpan 4-6 bulan ke depan. Jadi ini nanti untuk persiapan tanam di bulan 8, 9, 10. Nah, jadi itu ya, Agustus, September, Oktober. Nah, yang ini yang bauci, ini hanya 6 kilo ya, bibitannya kemarin 6 kilo. Jadinya ini 16 ombyok, ini 3,5 kilo kemungkinan timbangannya. Nah, ini alhamdulillah jadinya seperti ini. Nanti jadi bibit, kita tanam di apitan nanti di bulan berapa itu, 3 bulan ke depan kita nanamnya, atau ditanam di raya juga bisa. Nanti ditanam di raya saja juga bisa untuk tambahan. Nah, ini masih jemuran. Oke Ade ngendi? Nah, Mbah Niti ote-ote. Nah, jadi untuk obatnya ini ya kalsium aja sama insektisida. Ini kita kasih kalsium sama insektisida, nanti naik ke sigiran sini. Enggak banyak Mas Bos ya, kurang lebihnya 3 kuintal. Tapi untuk persiapan tanam nanti di lahan 200 ru atau 3000 meter persegi udah cukup. Terus ini potolannya nanti juga dibuat benih. Nah, yang ini bodongan nanti bisa dijual, yang servisan. Oke. Dan mungkin cukup ini ya Mas Bos yang dapat kita sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf atas segala kekilafan yang pernah dilakukan oleh Tresno Tani, baik disengaja maupun tidak sengaja. Oh ya Mas Bos, untuk bauci Labuhan 1 kemarin, Tresno Tani tinggal menyisakan untuk keperluan tanam sendiri. Jadi sudah habis, sudah sold out, diambil oleh teman-teman. Semoga nanti yang menanam dari bibit Tresno Tani mendapatkan berkah barokah, tanamannya diberi keselamatan,
dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala, tanamannya subur sehingga panen maksimal. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mas Bos, mungkin cukup itu yang dapat kita sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terongnya mulai kembang pentil lho. Kene kutu kebuli to, Mas Bos. Piye? Wes tak anggeli ta. Dhuwur 6 san. Ya wes. Sing ngetan